Presiden Prabowo Subianto buka-bukaan terkait kerugian negara atas maraknya pertambangan ilegal. Menurut catatannya, kerugian negara mencapai hingga 800 triliun rupiah selama 20 tahun ini. Prabowo mengatakan bahwa tugas untuk memberantas pertambangan ilegal masih panjang, karena masih banyak tambang ilegal yang merajalela di Indonesia. Sebagai contoh, penyelundupan timah di Bangka Belitung yang sudah dilakukan penertiban oleh TNI yang dibantu Kejaksaan Agung, polisi hingga bea cukai. Diperkirakan kerugiannya 40 triliun rupiah dalam setahun dan ini sudah berjalan kurang lebih hampir 20 tahun. Presiden Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan menoleransi kegiatan pertambangan dan ekspor komoditas ilegal yang selama ini menyebabkan kerugian besar bagi negara. Lebih lanjut, Prabowo menyebut praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi pengkhianatan terhadap amanah konstitusi. Karena kekayaan alam yang seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat justru dieksploitasi demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Presiden Prabowo Subianto akan memanfaatkan uang rampasan Kejaksaan Agung dari kasus tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak mentah kelapa sawit atau CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit untuk renovasi sekolah dan kampung nelayan. Penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi atau pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya itu sejumlah 13,25 triliun rupiah. Penyerahan secara simbolis ini dilakukan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa dan disaksikan langsung oleh Prabowo. Prabowo menyebut uang pengganti kerugian tersebut akan diperuntukkan bagi renovasi dan perbaikan 8.000 sekolah serta membangun desa nelayan. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto memberi peringatan kepada pihak-pihak yang memperoleh harta dengan cara yang tidak benar. Prabowo mengaku sudah melihat terlalu banyak pejabat yang lengah dan lemah iman serta lemah akhlak. Menurut Prabowo, pejabat yang melakukan tindakan yang akhirnya membuat keluarga mereka menderita. Bahkan Prabowo menyebut harta yang didapatkan dengan cara yang mengorbankan rakyat adalah harta yang haram. Laporan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait perbedaan data dana mengendap perbankan di daerah dengan Bank Indonesia malah menimbulkan kecurigaan dari Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa. Per September 2025, Tito mengatakan dari hasil pengecekannya langsung ke rekening kas daerah, nominal dana mengendap hanya senilai 215 triliun rupiah. Sedangkan berdasarkan catatan Bank Indonesia mencapai 233 triliun rupiah lebih, yang berarti ada selisih sekitar 18 triliun rupiah. Purbaya mengatakan perbedaan data yang ditunjukkan oleh Tito justru menggambarkan adanya kesalahan Pemda dalam melakukan pencatatan kasnya sendiri. Karena Bank Indonesia sebetulnya mencatat data uang di perbankan sudah sesuai dengan sistem seluruh bank. Oleh sebab itu, Purbaya meminta Tito untuk melakukan investigasi perbedaan pencatatan dana mengendap daerah di perbankan tersebut. Bila benar-benar dana selisih itu digunakan daerah untuk menggerakkan perekonomian, maka ia mengaku menyambut baik. Namun bila sebaliknya, maka perlu diusut. Menurut Mendagri Tito Karnavian, simpanan Pemda mulai tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota yang dilaporkan BI mengendap di perbankan itu terdiri dari giro 178,14 triliun, deposito 48,4 triliun, dan tabungan 7,43 triliun. Setelah mengecek detail angka simpanan yang dicatat oleh BI tersebut hingga ke tingkat kota, Tito mengaku menemukan data yang janggal. Salah satunya ialah simpanan pemerintah kota Banjarbaru yang mencapai 5,16 triliun rupiah. Padahal ia mengatakan pendapatan asli daerah atau PAD Pemda Kota Banjarbaru itu bahkan tak sampai 5 triliun. Kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat memberikan dampak kepada para penjual kopi. Sebab kebijakan tarif Trump membuat harga biji kopi melesat. Harga kopi eceran melonjak hampir 21% pada Agustus dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada Juli lalu, Brazil dikenakan tarif impor Trump tertinggi 50%, Vietnam 20%, dan Kolombia 10%. Menurut data National Coffee Association Amerika Serikat mengimpor lebih dari 99% dari total kebutuhan kopi. Sebagian besar berasal dari Brazil 30,7%, Kolombia 18,3%, dan Vietnam 6,6%.
Harga rata-rata secangkir kopi biasa di restoran pada Agustus naik 10 sen dibandingkan tahun lalu. Kenaikan ini membuat harga rata-rata kopi menjadi $3,52 AS. Namun, kenaikan harga biji kopi ini bisa diredam. Sebab pada September lalu, anggota Kongres Don Bacon dari Partai Republik Dapil Nebraska dan Rohana dari Partai Demokrat Dapil California menyetujui rancangan Undang-Undang No Coffee Tax Act yang bertujuan untuk membebaskan produk kopi dari tarif impor. Sementara itu, para pecinta kopi di Washington DC kini menghadapi harga kopi drip dan espresso yang semakin mahal. Menurut data TOS, harga rata-rata kopi panas di Washington DC mencapai $4,21 pada Agustus atau naik 4% dari tahun lalu. Sementara itu, kopi cold brew rata-rata berharga $5,35 atau naik 3,7% secara tahunan. Pasar perak global tengah menghadapi krisis terburuk dalam 45 tahun terakhir setelah harga melonjak tajam hingga mencapai rekor tertinggi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Harga perak per Senin 20 Oktober sedikit terkoreksi yakni 0,31% di posisi $51,77 AS per ons. Setelah sebelumnya pada Jumat 17 Oktober pekan lalu melambung menembus level $54 Amerika Serikat per ons atau setara Rp891.000. Sebelum kemudian anjlok tiba-tiba hingga 6,7%. Kenaikan harga dan kekacauan pasar yang tak terduga ini berakar pada India. Pasalnya selama musim liburan Diwali, ratusan juta umat membeli perhiasan bernilai miliaran rupiah untuk merayakan Dewi Laksmi. Meskipun emas biasanya mendominasi, namun tahun ini banyak warga India yang beralih ke perak. Pergeseran ini bukan tanpa alasan. Bintang media sosial India telah mempromosikan ide bahwa setelah kenaikan harga emas, perak akan menjadi aset berikutnya yang melonjak. Akibatnya, panik buying terjadi di India dan dengan cepat stok perak ikut ludes.